Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course pada pembahasan soal-soal UTBK Fisika. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tema listrik nih. Nah, sebelumnya kita sudah ada beberapa video pembahasan UTBK untuk yang tema mekanika. Oke, kita langsung aja. Nah, listrik itu ada yang dinamis dan yang statis. Nah, pertama kita akan bahas dulu yang listrik dinamis. Oke. Oke. Nah, ini ada level soalnya itu ada mudah, sedang, dan sulit nanti ya. Kita lihat. Nomor pertama, jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya berselisih potensial 12 volt, maka besar muatan tiap menit yang mengalir melalui kawat adalah. Oke, jadi di sini diketahui arus dan juga potensial ya. Oke, kita perbesar sedikit. Oke. Nah, gini. Ya udah, voltnya ini kayak nggak perlu dipakai ya. Kan kita tahu arus sama dengan muatan per waktu ya. Yang ditanyakan adalah muatannya. Jadi muatan itu arus kali waktu. Nah, karena satuannya coulomb, maka satuan-satuan yang kita pakai harus standar. I-nya ampere, berarti langsung dipakai. T-nya masih dalam menit. Ya, berarti 1 menit 60 detik. Nah, berarti 4 kali 60 ya, berarti 240 coulomb. Ya, berarti jawabannya yang E. Oke, ini masih mudah. Nomor 2. Dua buah resistor dapat dirangkai secara seri dan paralel. Grafik beda potensial V terhadap kuat arus I pada rangkaian resistor tersebut diberi label A dan B. Ditunjukkan grafik di bawah. Oke, jadi di sini grafik V dan I. Pernyataan yang benar adalah yang A, rangkaian A merupakan rangkaian paralel, sedangkan B merupakan rangkaian seri. Yang B, rangkaian A merupakan rangkaian seri, sedangkan B paralel. Rangkaian A merupakan A dan B merupakan seri. Oke. Jadi kita diberikan grafik potensial dan kuat arus. Jadi ada dua rangkaian ya, rangkaian seri dan paralel. Jadi di sini ada grafik A dan grafik B. Kalau kita lihat ya, kita ambil di sini posisi misalnya arus yang sama. Pada arus yang sama, ya nilai V-nya lebih tinggi yang B, gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau ada grafik ya teman-teman, V dan I, kemudian ada grafik begini misalnya. Nah, kemiringan grafik ini itu merupakan nilai R sebenarnya. Jadi R sama dengan V per I teman-teman. Jadi R itu adalah nilai kemiringan. Jadi kalau di sini kita buat sudut theta, maka nilai R itu sebenarnya nilai tan theta itu sama dengan V per I. Ingat ya, tan itu depan per samping. Ya, depan ya desa, depan per samping, depan per samping gitu. Jadi depannya R, sampingnya I gitu. Nah, artinya apa? Makin besar R, maka makin besar tan theta. Ya, karena R sebanding dengan tan theta. Jadi nilai R itu adalah nilai kemiringan grafik. Jadi R ini adalah nilai kemiringan. Nah, sekarang kita lihat makin miring berarti makin besar hambatannya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, grafiknya itu si A sudutnya lebih kecil daripada si B. Jadi kita bisa buat bahwa sudut B lebih besar dari sudut A. Ini berarti hambatan B lebih besar dari hambatan A. Gitu ya. Nah, hambatan yang lebih besar itu adalah rangkaian seri, teman-teman, ya. Jadi yang B ini pasti seri. Kemudian yang A ini pasti paralel. Kenapa kok bisa gitu? Karena seri itu rumusnya, masih ingat ya, teman-teman, seri itu rumusnya ditambah. Jadi R seri itu kan R1 tambah R2 dan seterusnya. Kalau paralel itu rumusnya seper, teman-teman. Seper R paralel, seper R1 tambah seper R2 gitu ya. Nah, rumus tambah yang seri ini pasti menghasilkan hambatan yang lebih besar, sementara yang rumus seper itu akan menghasilkan nilai yang lebih kecil. Ya. Jadi yang B ini udah pasti paralel, yang A itu seri, teman-teman. Jadi B paralel, A seri. A merupakan rangkaian paralel, B merupakan rangkaian seri, yang A salah. A merupakan rangkaian seri, B merupakan rangkaian paralel ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, gitu. Jadi
Intinya kita melihat kemiringannya, yang lebih miring itu artinya hambatan lebih besar. Dan yang hambatan lebih besar, terbalik ya teman-teman, sorry. Yang makin miring, seri itu yang B ya, seri yang B teman-teman. Ya, jadi A harusnya jawaban. Oh, sorry, hampir aja salah. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman. Ya, kan udah kita buat di sini. B-nya seri, yang ini tadi ya. B-nya seri, ya, A-nya paralel. Jadi B-nya seri, A paralel. Jadi kita malah salah fokus pula ini. Nah, oke ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, nomor 3. Sebuah lampu pijar bertuliskan 80 watt 220 volt. Nah, jadi 80 watt 220 volt ini teman-teman yang ditulis ini. Ntar kita perbesar sedikit lagi lah. Nah, ini merupakan spesifikasi ya teman-teman. Jadi kalau ada tulisan lampu itu ini merupakan spesifikasi dari lampu. Ya, jadi semua alat elektronik itu ada spesifikasinya teman-teman. Jadi 80 watt itu merupakan dayanya. Ya, 80 watt ini merupakan dayanya, P-nya. Kemudian 220 volt itu tentu V-nya. Dipasang pada suatu sumber tegangan 110 volt. Nah, jadi harusnya lampu ini spesifikasinya 220 volt. Ya, jadi dia akan menyala 80 watt kalau dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, masalahnya di sini dipasangnya pada tegangan 110 volt. Nah, ini pasti nyala lampunya tidak akan 80 watt, teman-teman. Ya, jadi P1-nya 80 watt kalau dipasang pada V1 220 volt. Pertanyaannya adalah kalau dipasang pada V yang bukan 220 volt, kita buat V2 aja, dipasangnya malah 110 volt. Ya, maka P-nya pasti bukan 80, P2-nya kita harus cari. Ya, dan bukan 40 juga ya teman-teman, jangan berpikir 40 nih. Jadi 220 dengan 110 kan setengah nih, bukan berarti P-nya juga setengah ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita pakai rumus daya sama dengan V kuadrat per R. Maka dari sini kita dapat rumus R sama dengan V kuadrat per P. Nah, nilai R ini teman-teman ya, nilai R ini tetap ya, nilai R-nya tetap. R-nya bernilai tetap ya, karena lampunya masih lampu yang sama. Jadi mengganti nilai volt itu akan merubah nilai watt dan nilai arus, tapi nilai hambatan lampunya tetap ya, karena alatnya masih alat yang sama. Karena R-nya tetap, berarti kita bisa buat V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2 gitu. Jadi rumus perbandingan aja. Karena kita mau cari P2 langsung aja ya teman-teman. P2 berarti V2 per V1 kuadratnya satu aja di luar dikaliin P1. Gitu ya. Jadi langsung aja P2 sama dengan V2 dengan V1 110 dengan 220 kuadratnya di luar, P1-nya tadi 80. Ya, 110 dengan 220 itu kan setengah ya teman-teman, karena dikuadratkan jadi 1/4 dikali 80. 80 bagi 4 berarti 20 watt. Jadi jawabannya 20 watt. Nah, jadi penurunan tegangan ya, tegangannya nanti turun setengah ya teman-teman, maka dayanya akan turun menjadi 1/4 gitu teman-teman, karena rumusnya itu kuadrat gitu ya. Makanya kalau 80 akan berubah menjadi 20 karena turunnya 1/4. Oke, gitu teman-teman. Kita lanjutkan nomor 4. Sebuah lampu 24 ohm dipasang paralel dengan lampu 16 ohm. Kita gambar dulu lah ya biar cakep. Kita gambar dulu. Kita punya lampu di sini disusun paralel dengan lampu yang lain. Gini ya, lebih kurang. Di sini 24 ohm. Ya, yang bawahnya 16 ohm. Apabila lampu 24 ohm memancarkan daya 12 watt. Oke. Jadi dayanya di sini 12 watt. Maka daya yang dipancarkan lampu 16 ohm adalah, berarti yang ditanya daya lampu yang bawah ini teman-teman. Oke.
Nah, caranya gimana teman-teman? Karena ini rangkaian paralel, V-nya sama ya teman-teman. V sama. Jadi tegangannya sama. Nah, kita pakai rumus yang tadi teman-teman. P sama dengan V kuadrat per R. Nah, di sini kita mau cari P yang bawah. R-nya udah ada teman-teman. Jadi kita masukkan aja. R-nya itu udah ada, yaitu 16. Nah, tinggal masalahnya kita nggak ada nilai V. Ya, V-nya dicari aja dari lampu atas. Nah, karena apa? Karena rangkaiannya paralel. Jadi V-nya cari dari lampu atas. Nah, kita pakai lagi rumusnya. P sama dengan V kuadrat per R. P-nya 12, V kuadratnya kita mau cari, R-nya 24 ya. R-nya 24. Maka V-nya kuadrat berarti 24 kaliin 12 ya. Maka V sama dengan akar dari 24 kali 12 teman-teman ya. Tapi nggak perlu sih ya. Kita nggak perlu akarin teman-teman. Karena kan yang kita butuhkan di sini sebenarnya V kuadrat teman-teman. Jadi ini V kuadrat 24 kali 12. Nah, kita butuhkan di sini memang V kuadrat. Jadi masukkan aja ke sini 24 kali 12. Nah gitu, cakep ya. Jadi kita nggak perlu akar-akarin, repot aja. Ya udah, ini tinggal dicoret aja lah ya. 16 dengan berapa enaknya? Dengan 24 aja dicoret. Berarti kalau kita sama-sama bagi 8, yang ini berapa? 2, yang ini 3. Ya kan teman-teman, kita bagi 8, sama-sama bagi 8. Nah, 2 dengan 12 dicoret lagi bisa sisa 6 ya. 6 kali 3 berarti 18 watt gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, begitu teman-teman. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini soal sebab akibat ya. Arus listrik dalam suatu kawat penghantar sama dengan arah gerak elektron dalam penghantar tersebut. Sebab arus listrik dalam suatu kawat penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, ini konsep simpel aja teman-teman, karena ini memang masih level mudah ya. Jadi kalau kita punya kabel ya, kemudian kabel ini kita hubungkan dengan baterai. Nah, baterai itu yang panjang kutub positif, yang pendek kutub negatif ya. Nah, dari baterai itu akan keluar arus, dari kutub positif akan keluar arus mutar begini. Nah, arus listrik itu sebenarnya perjanjiannya ya, kesepakatannya adalah gerakan muatan positif. Nah, jadi arus listrik itu gerakan muatan positif. Kalau ditanya gerakan muatan negatif, itu arahnya berlawanan dengan arah arus. Jadi dari muatan negatif itu, dari kutub negatif itu arusnya ke sini nih. Jadi yang hijau ini adalah arus dari elektron. Jadi ini adalah arus elektron. Jadi arus elektron itu berlawanan dengan arus proton ya, atau arus listrik ya. Jadi arus listrik dalam suatu kawat penghantar sama dengan arah gerak elektron dalam penghantar tersebut. Salah ya teman-teman. Sebab arus listrik dalam suatu kawat penghantar mengalir dari potensial tinggi ke rendah, ini benar. Jadi salah, yang dibenarkan itu dosa jawabannya ya. Jadi D. Nah, kita lanjutkan soal nomor 6. Ini level sedang. Grafik kuat arus listrik I terhadap beda potensial V dari dua kawat logam berbeda suhu T1 dan T2 ditunjukkan oleh gambar. Pernyataan yang benar adalah, nah, ini grafiknya malah dibalik teman-teman dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita V dengan I, sekarang malah I dengan V ya. Jadi grafiknya dibalik, I dengan V sekarang. Nah, di sini T ini adalah suhu ya teman-teman. T-nya adalah suhu. Pernyataan yang benar adalah, nah, karena ini dibalik V dengan I teman-teman, maka kita cari dulu yang berarti yang R-nya besar itu yang sudutnya kecil, karena terbalik ini sekarang ya. Jadi ini V terhadap I, berarti sudutnya T2 lebih kecil daripada T1 ini ya. Grafik 2. Berarti kalau kita buat yang ini katakanlah R2, yang di sini itu hambatan 1. Ya, karena sudutnya karena terbalik ya, berarti hambatan 2 lebih besar dari hambatan 1 ya. Atau kita juga bisa lihat dengan konsep yang tadi, sudut yang besar, tapi sudut yang besarnya dihitung dari sini teman-teman ya, ini. Jadi sudut si R2 lebih besar daripada sudut si R1 ya, karena ini grafiknya dibalik teman-teman.
Ya, tapi kalau kita mau lihat grafik yang bawah ini, maka kita lihat, oh, T2 ini sudutnya lebih kecil, berarti hambatannya lebih besar. Jadi terbalik karena grafiknya dibalik. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, ya udah. Jadi teman-teman, pernyataan yang benar gitu ya. Oke. Jadi gini teman-teman. R itu sebanding dengan T, teman-teman. Jadi hambatan itu sebanding dengan suhu. Jadi makin besar hambatan, itu makin besar suhunya. Ya. Jadi makin panas. Jadi hambatannya besar, itu artinya dia lebih panas kawatnya. Gitu ya. Jadi R sebanding dengan T. Nah, karena R2 lebih besar dari R1, maka T2 lebih besar dari T1. Ya, gitu konsepnya. Berarti jawabannya yang B. Nah, kita lanjutkan nomor 7, teman-teman. Besar hambatan pengganti antara A dan B dari rangkaian hambatan di bawah ini adalah. Nah, ini rangkaiannya apa sih, teman-teman? Seri atau paralel? Kalau rangkaiannya, misalnya kita gambar ya, teman-teman. Rangkaiannya itu cuman begini. Nah, ini pasti seri. Ya kan? Nah, tapi masalahnya ada gangguan nih. Ada gangguan kabel di atas sini. Kemudian ada gangguan kabel di bawah sini. Nah, penambahan kabel ini menjadi membuat rangkaian ini bukan lagi seri, teman-teman. Ya. Nah, rangkaian ini itu berubah menjadi paralel sebenarnya. Kok bisa paralel? Logikanya gini, teman-teman. Kita anggap ini ada rangkaian paralel, kan gini ya kalau rangkaian paralel, teman-teman. Terus di sini ada baterai nih. Nah, logikanya adalah kalau rangkaiannya paralel, maka setiap hambatan ini itu memiliki jalan, ya, memiliki apa ya, akses, ya, memiliki akses langsung ke baterai. Maksudnya gini, hambatan yang atas ini punya tangan ini langsung punya akses ke baterai, tangan yang kanan juga punya akses langsung ke baterai. Makanya V hambatan yang atas ini sama dengan V baterai. Ingat, paralel itu V-nya sama. Begitu juga hambatan yang bawah ini, kita buat warna yang berbeda. Hambatan yang bawah ini dia punya akses langsung ke baterai, tangan yang kanan juga punya akses langsung ke baterai. Nah, begitu juga hambatan yang paling bawah, dia punya akses langsung ke baterai, punya akses langsung ke baterai. Makanya semua hambatan ini itu V-nya sama dengan V baterai. Nah, itu konsep paralel, teman-teman. Jadi mereka semua itu punya akses langsung ke baterai. Nah, kita harus membuktikan kalau rangkaian yang atas ini, ya, rangkaian yang atas ini itu punya, setiap hambatan punya akses langsung ke baterai, artinya punya akses langsung ke titik A dan titik B, maka kita bisa mengatakan bahwa hambatan ini berbentuk paralel, ya. Tapi sebelumnya kita hapus dulu ini, teman-teman, biar gampang. Dah, jadi anggap aja ya A dan B ini, teman-teman, dihubungkan paralel gitu ya. Kita buat berwarna aja. Jadi dihubungkan ke baterai, bukan paralel. Nah, titik A dan B dihubungkan ke baterai. Nah, coba kita cek ya. Apakah hambatan kiri ini punya akses langsung ke baterai? Jadi dia bisa langsung kemari. Oke, jadi tangan yang kiri ya bisa langsung ke baterai. Nah, tangan yang kanan dia bisa juga punya akses langsung ke baterai melalui bawah ini, teman-teman. Nah, jadi punya akses langsung ke baterai. Maka V pada hambatan ini sama dengan V baterai. Begitu juga yang hambatan yang tengah ya, kita buat warna hijau. Dia punya akses langsung ke baterai. Tangan yang kiri jalan kemari. Kemudian tangan yang kanan dia jalan melalui atas sini, kemari, sini. Jadi punya akses langsung ke baterai. Maka V-nya sama dengan V baterai. Yang terakhir ya, dia juga harus punya akses langsung ke baterai. Tangan yang kiri jalan melalui atas, turun ke bawah. Gitu. Tangan yang kanan jalan melalui kanan, turun ke bawah. Nah, jadi semua mereka itu punya akses langsung ke baterai. Maka kita bisa buktikan bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian paralel. Nah, karena paralel kita tinggal menjumlahkan hambatannya secara paralel. R total, seper R total berarti seper 10, seper 15, seper 30. Penyebutnya tentu 30, ya kan? Berarti di sini 3, di sini 2, di sini 1. Berarti 6/30. Nah, kita balik ya, teman-teman. Berarti R total sama dengan
30/6. Nah, 30/6 berapa sih 30/6? 5 ya. Gitu. Berarti jawabannya yang C. Gitu, teman-teman, ya. Nah, nomor 8, ini kepotong soalnya. Besar hambatan pengganti antara A dan B dari rangkaian hambatan di bawah adalah, berarti hambatan pengganti juga yang ditanya. Oh, oke. Nah, ini ada hambatan, ditanya hambatan total. Oke, ini mungkin agak buram ya, tapi bisa kelihatan ya teman-teman angkanya. Jadi yang pertama kita selesaikan ini dulu teman-teman secara paralel. Berarti R paralel kalau cuma 2 langsung aja di atas dikali, di bawah ditambah ya rumus cepatnya. Berarti 6/5. 6/5 itu berapa sih? 0,8 ya, 1,2 ya. 1,2. Nah, kemudian 1,2 ini kita serikan teman-teman. Ya, kita serikan dengan hambatan 8. 0,8 ya. Jadi karena kita serikan berarti 1,2 ditambah 0,8 berarti 2. Nah, sekarang gambarnya sisa begini teman-teman. Yang atas terus yang bawah begini ya. Yang ini masih 0,5, yang atas ini 6, yang ininya 2. Nah, kemudian 2 dan 6 ini tinggal kita paralelkan lagi. 6 dengan 2 kita paralelkan lagi, berarti R-nya di atas dikali, di bawah ditambah. Ups, di bawah ditambah, berarti 6 tambah 2. Berarti 12/8. Ya kan? 12/8. Ya udah, ditambahin 0,5. 12/8 berapa sih itu? Kalau kita bagi 4 ya, berarti 3/2. 3/2 itu 1,5 ya. Berarti 1,5 tambahin 0,5 berarti 2 jawabannya. Berarti jawabannya yang B, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. 3 buah lampu dirangkai, ini harusnya dirangaki. Apa ini dirangaki? Ini dirangkai ya, harusnya dirangkai seperti gambar di bawah. Jadi R1, R2 dan R3. Jadi ada 3 lampu nih, R1 dan R2 paralel, R3-nya seri nanti ya. Jika daya yang terdisipasi pada masing-masing lampu sama besar. Nah, jadi dayanya sama besar ya. Disipasi itu artinya daya yang terpakai ya, teman-teman. Daya yang terpakai atau daya yang digunakan, daya yang tersimpan ya pada masing-masing lampu sama besar. Jadi dayanya sama. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Maka perbandingan hambatan ketiga lampu adalah, oke, jadi kita biar mudah ya. Dayanya sama, teman-teman. Oke, jadi ini paling ya teman-teman, R1 dan R2 pasti sama hambatannya teman-teman kalau begini. Kenapa begitu? Coba teman-teman perhatikan. R1 dan R2 ini kan paralel. Kalau paralel kan V1 dengan V2 itu pasti hasilnya sama. Apa nilainya sama karena paralel. V-nya sama, P-nya juga sama. Masih ingat ya teman-teman rumusnya? P sama dengan V kuadrat per R. Nah, jadi nggak ada alasan untuk membedakan nilai R. P-nya sama. V-nya juga sama karena mereka paralel. Berarti R-nya pasti sama. Maka kalau kita mau cari nanti R1 banding R2 banding R3 itu pasti harus sama R1 dan R2. Di sini masalahnya jawabannya R1, R2 semuanya sama. Kita tinggal mencari R3 sebenarnya ya. Nah, untuk itu kita misalin aja lah teman-teman biar mudah ya. Karena R3 itu dia diserikan, maka kita harus punya hubungan ke arus teman-teman. Jadi gini, kita anggap arus yang mengalir di R1 dan di R2 kita anggap I. Kan arusnya sama ya, karena mereka hambatannya sama. Nah, berarti arus yang keluar ke R3 ini nilainya 2I. Ya kan? Karena arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi arus dari R1 dan R2 kita misalkan I, maka yang ke R3 nilainya 2I. Kan gitu ya. Udah. Nah, setelah itu kita manfaatkan aja rumus P ini. Nah, ini nih. P-nya P1, P2, P3 sama. Tapi karena kita berkaitan dengan I dan R, kita cari rumus P yang ada
I dan R. Jadi I kuadrat kaliin R. Gitu aja teman-teman ya. I kuadrat kaliin V kuadrat per R, I kuadrat R, I kuadrat per... Ya, gitu teman-teman. Berarti kita masukkan kemari teman-teman. Ini masih perbandingan tadi ya. Ya udah. P1 berarti kan I kuadrat kali R1 sama dengan I kuadrat kaliin R2 sama dengan lagi nah P3 itu nilainya 2I ya, berarti kita buatnya gini, 4I kuadrat ya, karena dikuadratkan kaliin R3. Nah gitu teman-teman, makanya kita berani bilang dari awal tadi bahwa R1 dan R2 nilainya sama ya. Ini kan I-nya sama dicoret gitu. Jadi R1 sama dengan R2, perbandingannya 1:1 ya. Tapi kita mau cari sekarang R3 teman-teman. Kita ambil aja misalnya I kuadrat R1 gitu aja ya, sama dengan 4I kuadrat R3. Jadi I kuadratnya coret gitu. Nah, maka kita dapat R1 sama dengan 4R3. Gitu ya. Maka R3 sama dengan 1/4 R1. Maka kalau kita bandingkan nih teman-teman, R1 banding R2 banding R3, nilainya gini. Kalau R1-nya dan R2 kita anggap 1, karena jawaban di sini semuanya 1, 1, 1. Maka R3-nya berapa? R3-nya kita masukkan ini 1/4 R1. Berarti nilainya 1/4. Maka jawabannya yang D, teman-teman. Oke? Aman ya? Nah, selanjutnya soal yang sulit, level sulit teman-teman. Jadi ada berapa nih? Kita lihat dulu soalnya. Ada nomor 10 ya. Kemudian ada nomor 11, ada nomor 12, 13, dan 14. Jadi ada 5 soal lagi teman-teman ya, untuk listrik dinamis. Nanti setelahnya kita lanjutkan listrik statis di video yang selanjutnya. Oke. Nah, ini kita selesaikan sedikit lagi yang soal level sulit. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, kemudian tekan tombol like ya, biar Mimin tetap semangat membuat kontennya. Oke, jangan lupa share juga ke teman-teman kalau kalian rasa postingan ini, video ini bermanfaat. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar di bawah. Besar arus listrik yang melewati hambatan 5 ohm adalah, nah hambatan 5 ohm berarti ada di sini ya. Ada di sini. Nah, jadi yang ditanyakan hambatan 5 ohm ini itu kan berada di cabang utama. Berarti kalau kita mau cari arus yang melewati 5 ohm, kita cukup mencari arus total. Karena yang 5 ohm ini dia berada di cabang yang langsung kehubung dengan baterai. Jadi kita cukup cari arus total. Nah, dari rumus V sama dengan Republik Indonesia, maka kalau kita mau cari I, tentunya V per R. Nah, V-nya V total, yang which is V baterai ya. R-nya adalah R total. Jadi V totalnya ada nih 12,5. Tinggal dicari R totalnya berapa. Yaudah, R total berarti langsung aja ya. Ini itu seri ya, berarti 1, 3, 4 berarti 8 totalnya. Nah, 8 dengan 8 yang ini itu paralel, berarti R paralelnya 8 kali 8 per 8 tambah 8, hasilnya 4 ya. Kemudian 4-nya ini kemudian diserikan dengan 16 dengan 5. 4 tambah 16 20, 20 tambah 5 25, berarti di sini 25 gitu ya. Maka I total sama dengan 12,5 bagi 25 itu setengah atau 0,5 ampere. Berarti jawabannya mana 0,5? Oh gini, nyempil ke bawah ini. Jadi jawabannya yang E gitu. Selanjutnya nomor 11. Berdasarkan rangkaian listrik pada nomor sebelumnya, beda potensial listrik pada ujung-ujung resistor 1 ohm. Berarti kita harus lihat kembali yang tadi. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Oh, di sini 1 ohmnya. Oke. Yang ditanya beda potensial pada 1 ohm ya. Ya udah, berarti
Kita langsung aja ya teman-teman. Kalau kita gambar ulang rangkaiannya biar lebih bagus ya. Jadi di sini baterai tadi, kemudian di sini 16 ohm. Nah, di sini ada 5 ohm. Nah, kemudian yang ke bawah sini adalah 8 ohm tadi, ya kan? Nah, total dari rangkaian yang sebelah sini itu juga 8 ohm. Yang ini tadi nih. Ya kan? Nah, kita mau mencari potensial pada hambatan 1 volt nih. 1 ohm. Maka V-nya kan R kali I. R-nya itu 1 ohm. I-nya kita harus cari berapa arus yang melewati hambatan 1 ohm. Nah, arus yang melewati hambatan 1 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm ini kan sama ya kan. Jadi kita yang kita cari adalah arus yang melewati ini nih. Jadi cabang yang ini. Nah, karena hambatannya sama, kita buat warna berbeda. Ini hambatannya sama nih. Jadi di sini 8 ohm, sini juga 8 ohm. Jadi arus totalnya tadi 0,5. Nah, arus total ini akan kebagi dua. Ada yang lewat ke cabang ini, ada yang lewat ke cabang bawah ini. Jadi karena hambatannya sama berarti arusnya kebagi dua sama rata, 0,25, 0,25. Nah, jadi arus yang mengalir ke hambatan 8 ohm, hambatan total ini tadi 0,25. Nah, arus yang mengalir ke hambatan 8 ohm ini itu ya sama dengan arus yang mengalir ke hambatan 1 ohm yang ditanyakan ya, karena mereka ada di cabang yang sama. Maka I-nya ini 0,25, berarti jawabannya 0,25 volt gitu ya. Jadi 0,25 volt, berarti jawabannya yang A teman-teman. Oke. Next, nomor 12, dua buah lampu masing-masing tertulis 200 watt, 110 volt, dan 50 watt, 110 volt. Jadi ada dua lampu ya. Jadi lampu satu dayanya 200 watt, kita buat P1, voltnya V1 110 volt. Oke, lampu 2 dayanya 50 watt, P2, kemudian V2-nya sama 110 volt. Jika kedua lampu tersebut dihubungkan seri pada tegangan 110 volt, maka jumlah daya pada kedua lampu adalah. Jadi teman-teman, karena dihubungkan seri paralel, kita tahu seri paralel itu kan kita tahunya ya rumus hambatan seri paralel. Maka intinya kita cari dulu R-nya. Dari rumus P sama dengan V kuadrat per R. Kalau kita mau cari R berarti V kuadrat per P. Nah, jadi kita cari dulu dari sini R1. Berarti kalau R1 V1 P1 ya teman-teman. Berarti 110 kuadrat bagi dengan P1-nya 200. Nah, udah biarin gini aja, nggak usah diselesaikan. R2 100 sama ya. R2 berarti 110 kuadrat dibagi dengan 50 ya. Ini R1 dan R2. Karena dihubungkan seri, maka kita tambahkan, berarti R total sama dengan R1 tambah R2, berarti 110 kuadrat per 200 ditambahin 110 kuadrat per 50. Nah, ini kan sama kayak 110 kuadratnya keluarin aja lah ya. Karena sama, sisa di dalamnya 1/200 tambah 1/50 gitu kan. Maka nilainya berapa sih nih? 110 kuadrat. Di sini samain penyebutnya jadi 200. Berarti 1 tambahin 4 berarti 5 ya kan. Berarti 110 kuadrat dikaliin 5/200. 5/200 kalau kita bagi berarti 5 dengan 20 dicoret ya. 4 ya. Jadi 1/40. Ya kan? 1/40. Ya udah. Ini adalah nilai R total ya, nilainya 110 kuadrat per 40. Ya udah, itu R totalnya segitu. Berarti jawabannya 40 watt, ya kan? Tahu ya teman-teman dari mana? Intinya begini nih. Kita kan udah dapat R total nih, yang ditanyakan adalah daya total. Jumlah daya itu kan daya total. Kita balikin lagi ke rumus yang ini nih sebenarnya. Jadi daya total sama dengan V-nya ya yang dipasang ini 110 ya. Makanya di sini 110 kuadrat per R-nya yang barusan dapat tadi 110 kuadrat per 40 coret ya. Jadinya P total sama dengan balik nih 40/1 gitu ya. Makanya jawabannya 40 watt. Oke. Jadi kalau ada lampu dengan spesifikasi seperti ini, teman-teman cari dulu hambatannya. Kemudian hambatannya diapain? Lampunya diapain? Diserikan, maka cari secara seri hambatan totalnya. Kemudian kalau diparalelkan cari secara paralel. Baru kembalikan lagi ke rumus daya gitu ya.
Oke, soal selanjutnya nomor 13. 4 bola lampu identik. Identik ini biasanya pakai K sih ya. Identik. A, B, C, dan D disusun dalam rangkaian seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini adalah lampu dipasang pada tegangan 240 volt. Bila lampu D putus, yang terjadi dengan lampu-lampu yang lain. Nah, lampu D putus. Ya, putus. Lampu B itu kan seri nih. Ya, seri dengan lampu D. Maka lampu B ikut bukan putus sih. Lampu B itu ikut padam. Ya, karena arusnya yang semula bisa lewat dari B ke D kemudian balik lagi, karena D putus maka arusnya nggak bisa lewat, maka B ikut padam. Ya, jadi B padam atau mati ya. Jadi jawaban A pasti salah. Jadi jawabannya sisa B, C, D, E nih. Karena B mati. Nah, apa yang terjadi dengan A dan C? Nah, perhatikan teman-teman. Yang C, teman-teman, ini akan makin terang. Ya, C makin terang. Kenapa? Karena sebelumnya suplai arus dari si A dibagi dua ke C dan ke cabang BD. Karena B dan D tidak dapat arus lagi karena putus, maka semua arus dari A disuplai ke C. Maka C menjadi makin terang dari sebelumnya. C makin terang itu ada di E dengan di C ya. Yang D pasti salah nih. Nah, tapi apa yang terjadi dengan A? A-nya akan makin redup. Kok bisa makin redup? Karena si A itu kan ada di cabang utama, teman-teman. Karena dia ada di cabang utama, maka dia dipengaruhi oleh hambatan total, ya. Ya, dia dipengaruhi oleh arus total. Nah, arus total dipengaruhi oleh hambatan total. Nah, hambatan totalnya ini menjadi makin besar. Ya, kenapa bisa makin besar? Karena ketiadaan B dan D ini memperbesar hambatan total. Ya, kok bisa gitu? B dan D ini kan dia paralel dengan si C. Maka waktu kita paralelkan dengan si C, ini hasilnya menjadi lebih kecil. Ingat ya teman-teman, rumus R pada paralel itu seper kita. Seper R tambah seper R. Nah, rumus seper R seperti ini akan memperkecil nilai hambatan. Nah, jadi kemunculan ya keberadaan B dan D ini sebenarnya hambatan totalnya jadi kecil. Tapi kalau B dan D hilang, hambatan totalnya jadi besar. Kalau hambatan total besar, maka arusnya kecil. Nah, yang akan berdampak pada arus kecil ini adalah si A. Karena si A ada pada cabang utama. Jadi A bukan makin terang ya, tapi A makin redup. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Oke, gitu logikanya. Nomor 14, suatu alat pemanas listrik hambatannya 24 ohm bekerja pada potensial 120 volt. Nah, ini spesifikasi pemanas listrik ini ya. Jadi ini V-nya 24, ini dayanya 120 volt. Bila alat tersebut digunakan memanaskan 10 kg air, ya namanya pemanas. Ini pemanas berarti untuk manasin air sehingga temperaturnya naik dari 25 menjadi 45. Semua energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, ini kuncinya teman-teman ya. Semua energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, berarti energi listrik berubah menjadi energi panas. Kita ganti warnanya. Nah, energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, kalau ada soal nanti, jika 50% energi listrik berubah menjadi energi panas, maka teman-teman dikaliin di sini 50%. Nah, 50% itu efisiensi ya. Itu kalau diketahui. Nah, di soal ini nggak diketahui berarti dianggap sempurna. Dianggap efisiensinya 100%. Yaudah, jika semua energi listrik berubah menjadi energi panas, maka waktu yang dibutuhkan. Ya udah, energi listrik itu rumusnya fit ya, teman-teman. Orang berenergi, orang yang fit. V kali I kali T. Nah, Q ini digunakan untuk apa tadi? Untuk memanaskan 25 menjadi 45. Berarti Q-nya jelas M kali C kali delta T, ya kan? Jadi konversi energi dari listrik menjadi kalor. Dah, saya lupa pula angkanya, bentar teman-teman. V dengan I-nya tadi. Oh, oke. Di sini yang diketahui adalah hambatan R dengan P ya, teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa juga. Kalau itu yang diketahui, berarti gini aja, teman-teman. Kita hapus dulu ini. Nah, ingat teman-teman, daya. Oke. Daya itu sama dengan energi per waktu. Ya, bentar nih kenapa agak buram. Oke. Maka energi sama dengan daya kali waktu. Nah, di sini energinya kita buat P kali T aja, teman-teman.
Oke, nah P-nya P daya listrik kan bisa dicari. P-nya itu bisa V kali I gitu ya. Makanya rumus jadi di VI tadi. Atau I kuadrat kali R. Atau V kuadrat per R. Nah, karena soalnya diketahui V dan R tadi, maka kita pakai P-nya ini menjadi V kuadrat per R kali T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, yang ditanyakan adalah waktu, teman-teman. Waktu yang ditanya. Maka singkat cerita T sama dengan MC delta T kali in R per V kuadrat. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan angka aja. Bentar kita lihat kembali nilainya. Hambatannya 24, voltnya 120, masanya 10 kilo ya. Kita masukkan ke sini. Masanya 10 kilo. C-nya kalau jenis air teman-teman ya 4200, ini harus hafal. Delta T-nya adalah perubahan dari 25 menjadi 45, berarti 20. Kemudian R-nya tadi 40. Kok 40 sih? 24 tadi. R-nya 24. R-nya 24. Kemudian V-nya 120 dikuadratkan teman-teman. Oke. Nah, ini tinggal dihitung aja teman-teman. Oke, karena nggak muat ya, kita pindah ke kiri aja teman-teman ya. Berarti T sama dengan atau kita coret dulu juga boleh sih teman-teman. Ini 120 atau kita nggak apa-apa tulis ulang ya teman-teman. 10 kali 4200 kali 20 kali 24 bagi 120 kuadrat, itu artinya 120 kali 120 teman-teman. Jadi kalau bisa hindari mengalikan ya, dibagi-bagi aja teman-teman. Jangan dikali-kali. Hidup ini akan lebih mudah kalau kita bagi-bagi. Kalau sering ngali-ngali itu menjadi lebih susah ya. Nolnya coret-coret. Kemudian 12 dengan 24 itu kan sisa 2. Ya kan? Kemudian 12 lagi coret lagi dengan 2 sisa 6. 6 coret lagi dengan 2 sisa 3 gitu ya. Kemudian sisanya di sini 10 kali 42 ini berarti 4200 bagiin 3 gitu ya. Nah, di sini jawabannya dalam second ya. Jadi kita nggak perlu ubah di sini teman-teman. Maka hasilnya 42 bagi 3 berapa? Ya, tentunya 1400 ya. 1400 sekon. Berarti jawabannya yang D teman-teman. Di sini. Nah, ini adalah soal UTBK 2019 teman-teman. Nah, jadi ini tentang listrik dinamis juga. Nah, coba kita lihat ya. Ini menarik soalnya. Dua buah sumber tegangan. Jadi ada dua baterai ini teman-teman di sini. 1, 2. Ya, ada dua baterai. GGL1 dan GGL2. Dua buah hambatan identik dan sebuah ampere meter ideal. Jadi ada dua hambatan di sini. Ya, ini dengan ini. Identik nih katanya. Jadi R-nya sama. Dan ampere meter ideal disusun menjadi rangkaian. Nah, ini ampere meternya yang atas ini. Yang kecoret ini ya, bukan kecoret sih, itu ampere meter ya. Ditunjukkan pada gambar A. Yang ini gambar A. Sumber tegangan GGL1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah. Nah, perhatikan teman-teman, GGL1 di sini itu ada dicoret gitu ya. Ini baterai tapi dicoret. Nah, ini artinya variabel ya, dicoret itu artinya dia nilainya variabel. Artinya bisa berubah-ubah. Ya, sedangkan sumber tegangan 2 tetap nilainya. Nah, lihat baterai 2 ini nggak dicoret gitu, nggak ada tanda panah, artinya nggak berubah-ubah. Grafik antara arus yang terbaca pada ampere meter dan besar tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar B. Nah, ini gambar B. Jadi gambar B ini menunjukkan hubungan antara nilai E1 yang diubah-ubah tadi dengan nilai arus yang terbaca pada ampere meter yang ini. Ampere meter gitu ya. Karena baterainya diubah-ubah, maka arus yang terbaca di ampere meter juga berubah-ubah dong. Jika tegangan pada sumber E1 sama dengan 0, ya, beda tegangan antara titik B dan E pada rangkaian adalah Jadi yang ditanyakan adalah jika sumber E1-nya 0, maka beda tegangan antara titik B dan E pada rangkaian adalah. Nah, untuk ini kita harus mencari dulu teman-teman nilai GGL2, baterai 2 berapa, nilai hambatannya berapa. Hambatan kedua
resistor ini berapa. Baru kita bisa mencari tegangan pada antara titik B dan titik E. Titik B dan titik E itu di mana? Ini dia ya. Mungkin nggak kelihatan teman-teman, saya buat lagi, ini titik B, yang ini titik E gitu ya. Nah, jadi tegangan antara titik B dan titik E itu sebenarnya tegangan pada salah satu resistor aja. Dan tegangan pada salah satu resistor ini sama dengan tegangan pada baterai 2 nantinya. Kenapa? Karena baterai satunya bernilai 0 saat ditanyakan itu. Jadi kita sebenarnya cukup cari nilai GGL2 aja. Ya. Nah, untuk itu gini teman-teman. R ini kan paralel ya. Jadi kita cari R total. R total sama dengan di atas dikali, berarti R kuadrat di bawah di bawah ditambah berarti 2R. Maka R totalnya berarti R per 2 gitu ya. Atau setengah R. Nah, baterai total, karena baterainya ini ditotalin, digabung gini, ditambahin berarti ya. Jadi kan rumusnya tetap ya, V Republik Indonesia teman-teman ya. V-nya ini V total, R-nya R total, I-nya juga I total. Nah, V totalnya karena baterainya dipakai dua-dua, kita buatnya gini teman-teman. GGL1 tambah GGL2 sama dengan R total, berarti R per 2. Di sini baterainya nggak ada hambatan dalam ya. Dikaliin I total. Nah, persamaan ini yang akan kita gunakan. Cuman kita gunakannya 2 kali teman-teman, karena ada 2 nilai di sini ya. Jadi kita buatnya gini teman-teman. Kita buat warna hitam pertama. GGL1-nya awalnya ini 0,5. Jadi 0,5 ditambahin GGL2-nya kita nggak tahu. Sama dengan R per 2 kaliin I-nya. I-nya adalah 5 miliampere. Berarti 5 kali 10 min 3 ya. Milinya lihat di satuan ya teman-teman. Oke, nah ini kita simpan dulu teman-teman menjadi persamaan 1. Nah, persamaan 2 kita buat warna biru. Nilainya kita ambil yang 3 gitu ya. Jadi GGL1 nilainya 3, GGL2-nya masih GGL2, R-nya masih R, kemudian I-nya yang 10 ini ya. Jadi 10 kali 10 min 3. Nah, ingat kita maunya cari ini teman-teman, GGL2, maka ini persamaan 2. Persamaan 1 dengan persamaan 2 ya udah kita eliminasi aja. Gitu ya. Kita eliminasi. Tapi kalau kita eliminasi langsung begini, ini yang hilang GGL2, sementara kita butuhnya GGL2 teman-teman. Jadi sebelum kita eliminasi gini aja lah. Biar R-nya yang hilang maksud saya. Jadi biar R-nya hilang, ini kita kaliin aja teman-teman ya. Persamaan 1 kita kaliin dengan angka 2 biar 5 ini menjadi 10. Maka kita tulis di bawah aja persamaan satunya. Karena kita kali 2 berarti 1 ditambah 2 GGL2 sama dengan, karena dikali 2 ini tetap R per 2. Kemudian ini menjadi 10 kali 10 min 3. Nah, ini adalah modifikasi dari persamaan 2 tadi. Udah, kemudian kita tinggal eliminasi aja biar hilang ini kita kurang ya teman-teman. Nah, ini menjadi 0. Ya kan? Kemudian di sini karena dikurang 3 kurang 1 jadi 2 ditambah GGL2 kurang 2 GGL2 berarti minus di sini teman-teman. Minus GGL2. Nah, GGL2 sama dengan 2 volt. Ya udah, jawabannya berarti yang D teman-teman. Oke. Nah, begitu aja. Nah, jadi soal UTBK-nya itu adalah gabungan ya teman-teman dari konsep-konsep yang pernah kita pelajari kayak gitu. Jadi tujuan saya bahas soal-soal ini tadi ini sebagai latihan ya. Ini belum tentu soal yang saya bahas ini kayak soal level UTBK, enggak teman-teman. Jadi di sini kan kita judulnya adalah kupas UTBK. Jadi kita yang saya bahas soal-soal di sini adalah soal-soal konseptual juga. Jadi bukan berarti ini langsung setipe UTBK, enggak. Jadi konsep-konsep yang saya bahas ini makanya ada yang mudah, sedang, dan sulit. Ini bisa jadi nanti konsep-konsep yang seperti ini itu ada dalam soal UTBK gitu. Jadi bukan berarti
ketika kita membahas soal level latihan UTBK kita harus level UTBK. Enggak, teman-teman boleh mulai kok dari soal-soal level dasar. Karena soal sulit itu adalah soal gampang yang digabung-gabung. Jadi coba kita lihat kembali soal yang tadi ya. Nah, soal ini yang tadi nih. Jadi ini konsep yang digunakan ya konsep dasar yang ini nih kan. Cuman kalau kita nggak paham baca grafik, nggak paham melihat rangkaian, maka kita nggak bisa jawab. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar untuk UTBK itu mulai dari konsep ya gitu. Jadi ketika ada soal yang panjang begini, ingat soal susah itu soal gampang yang digabung-gabung. Jadi sering-sering aja latihan. Oke, kita akhiri untuk postingan kali ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.